Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai KBM mungkin makanannya, minuman boleh. Makanannya disimpan di bawah meja. Alat komunikasi dan juga di bawah meja saja ya. Karena nanti juga kita pakai di akhir buat main game. Lumayan. Ya. Sebelum kita mulai, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kan ini pertemuan kembali lagi dengan Bapak ya. Soalnya hari Rabu kemarin, minggu kemarin Bapak juga hadir. Jadi dari Bandung itu hari Selasa maghrib nyampe ke Malang itu jam 8 pagi hari Rabu. Jadi belum sempat ketemu sama antum semua, maka Bapak ucapkan Wallahu bina wa minkum. Di sini ada yang mudik juga nggak? Jauh. Naura ke Madura. Madura masih di sini kan? Madura. Ada yang di luar Jawa Timur ada nggak? Batam. Siapa Batam? Kalian mudik ke Batam? Pare. Oh, ke Pare. Pare masih dekat ya Pare. Diri. Siapa nih? Mana cinta? Lidatus. BPPT. Nawa. Bilang menyimak kita. Apa bedanya menyimak dengan mendengar? Menyimak. Kalau mendengar hanya mendengar saja. Nah, gitu. Jadi menyimak itu ada proses tersendiri, ada proses yang disengaja, begitu ya. Jadi aku harus benar-benar mendengarkannya, bukan hanya mendengar saja. Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan dan memberikan potensi pada manusia. Pertama kali apa? Ja'alallahu lakumus sam'a wal absara wal afidah. Yang pertama itu apa? Pendengar. Jadi Allah memberikan antum semua potensi mendengar itu harus benar-benar digunakan, gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah dipakai tapi antum tidak menggunakannya, maka antum termasuk orang-orang yang kafir, zalim. Innallaha la yuhibbul zalimin. Beda kan, kita juga bisa merepresentasikan bahwasanya orang yang sudah cinta pada kita kan akan memberi apapun. Ada kasus gini nih, Bapak pernah lihat di video ini ya. Jadi ada anak SMP yang ngambil uang bapaknya 20 juta. Tahu. Nah, buat apa coba? Ya, kalau orang udah cinta tapi cintanya kelabakan, apa yang terjadi? Semua ya. Jadi kita akan mempelajari begini ya. Tujuan pembelajaran adalah karena ini keterampilan menyimak, kalian diharapkan nanti dapat mengidentifikasi mengenal karakteristik bunyi huruf dalam bahasa Arab. Kan ada banyak ya. Ada berapa? 20. Ada yang bilang 26, 27, 25 itu menurut mazhab tahsin ya, ada banyak. Gitu. Terus yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi bunyi huruf, nanti juga akan diperkenalkan atau ditampilkan gambar-gambar tentang topik yang kita akan pelajari. Ya, jadi nanti kalian tahu artinya dalam bahasa Arab. Terus yang ketiga, nanti juga Bapak akan memperdengarkan kepada antum semua satu teks tapi dalam bentuk audio. Jadi kalian itu harus mencermati kira-kira apa yang ada pada isi teks audio tersebut. Nah, dan yang terakhir, karena ada beberapa pembelajaran yang memerlukan kolaborasi antar teman, nanti kalian bisa bekerja sama untuk mencari jawabannya. Nah, bisa dimengerti? Nah, bisa. Nah, topik yang akan kita pelajari adalah amakinun nuzha. Nah, ada yang tahu nggak amakinun nuzha apa artinya? Coba, yang pertama gunung apa? Ada yang tahu nggak? Semeru. Fuji. Ini Dalam masalah jawabannya ya betul. Semeru.
Semeru. Terus yang pojok ini. Ini ada di mana? Ini Batu Secret Zoo di mana? Terus yang ini? Candi apa? Ini candi tidak. Terus ini? Oh iya, kalau di sini namanya itu air terjun bahasa Jawanya apa? Coban ya, kalau nggak salah coban drone tuh masuk kurang kecil ya? Antara pikiran sama mulut itu udah sinkron. Tulis saja. Sekali lagi ya. Dengarkan. Apa? Kerjasama sama kalian. Ini bisa apa? Kan kita akan membahas tentang akhlak. Tapi dalam bahasa Arab ya ini bahasa Arab. Sekali lagi ya terakhir. Nah, Ini kan Pak Idris. apa? Ya, yang didengar. Bahasa Arab. Kalau udah ditulis nanti Bapak udah yang mau ke depan nggak? Nih, coba. Perwakilan kelompok saja. Bismillah. Terus. Nah, jawabannya Jabalun. Ada yang sama juga nggak? Kita lihat jawabannya yang benar. Tadi Mas Pil. Jabalun. Kira-kira ada yang tahu nggak arti Jabal apa? Gunung. Tadi gunung. Di sini ada yang suka memuncak? Yo. Suka memuncak. Kalian suka memuncak? Bapak dulu pernah satu kali memuncak di Jabar, ya gunungnya Malabar namanya. Itu nggak ada trek sebelumnya, masih ada babi hutan. Dan itu satu-satunya bapak yang pernah trekking ke gunung. Setelahnya menyesal karena capek. Udah naik harus turun lagi kan capek. Iya. Udah naik tapi harus turun lagi. Terus, Bromo. Ada yang pernah ke Bromo nggak? Nggak. Bapak juga sama. Tapi bapak pengen ke Bromo, cuman nggak ada yang ngajak. Ini Bapak sudah mau ke sana. Terus, perhatikan gambarnya Semeru, Bromo dan Arjuna. Jadi ada 3 gunung ya. Ini gunung-gunung yang ada di sekitar. Ini contoh penerapannya dalam kalimat. Misalkan, bila aina kata apa artinya? Pergi kemana Mana kamu? kamu pergi? Jawabannya
الشرقية. جبل برومو له منظر جميل، وهذا ما يجعل جبل برومو من أماكن النزهة المشهورة في العالم. Nah, gampang kan? Enggak. Ulang lagi. Perhatikan. إندونيسيا هي دولة فيها جبال كثيرة، وأحد الجبال في إندونيسيا هو جبل برومو الذي يقع في جاوا الشرقية. جبل برومو له منظر جميل، وهذا ما يجعل جبل برومو من أماكن النزهة المشهورة في العالم. Nah, sekali lagi. Kira-kira apa yang kalian dapati dari audio tadi? Indonesia pendidikannya. Indonesia. Gunung, apa lagi? Kan udah banyak. Bromo, Gunung, Indonesia, Jawa Timur. Kan udah banyak. Sekali lagi. إندونيسيا هي دولة فيها جبال كثير. Sampai sana, kira-kira apa artinya? Indonesia memiliki banyak gunung. Indonesia hiya daulatun katsirun minal jibali. Indonesia merupakan negara yang Banyak gunung. Indonesia itu termasuk negara yang banyak gunung. Ya. وأحد الجبال في إندونيسيا هو جبل برومو. Ada jibal di Indonesia, huwa Jabalul Bromo. Apa tuh? Salah satu gunung di Indonesia adalah Gunung Bromo. Salah satu dari banyaknya gunung yang ada di Indonesia adalah Gunung الذي يقع في جاوا الشرقية. Alladzi yaqa'u fi Jawa yang terletak di Jawa. Jadi info yang pertama apa tadi? Indonesia Memiliki banyak gunung. Yang kedua salah satu Gunung Bromo. Yang ketiga yang terletak di Jawa Timur. جبل برومو له منظر جميل، apa tuh? Jabal Bromo lahu manzurun jamilun. Gunung Bromo Pemandangan yang bagus, pokoknya gitu. Gunung Bromo memiliki Pemandangan yang indah. Jabal Bromo lahu mandorun. Mandorun itu artinya pemandangan. Jamilun yang indah. وهذا ما يجعل جبل برومو من أماكن النزهة المشهورة في العالم. Kepanjangan enggak? Bahwa ma yaj'alu Jabal Bromo min amakin nuzhati al-masyhurah fil alam. Apa tuh? Bahwa ma yaj'alu Jabal Bromo min amakin nuzhati al-masyhurah fil alam. Gunung Bromo bisa dijadikan tempat apa gitu, Pak? Hal itu karena pemandangan yang indah menjadikan Gunung Bromo sebagai salah satu tempat wisata yang terkenal masyhur fil alam di Indonesia. kan banyak. Kalau kalian ketik di YouTube ya Gunung Bromo pasti ada video-video dari orang-orang asing. Nah, itu salah satu indikatornya. Terakhir, nah kalian boleh main. Kita main games. Di grup ada? Lumayan Ya apa mungkin? lumayan. เ ya, 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 เ ya,
Di grup ada? Tujuannya wicu apa nau? Lumayan juga ya. Ya apa mungkin? Anu bener ya. Ya apa benar? Masya Allah.
Di grup ada artinya Museum, yang keempat sinema, artinya bioskop, yang kelima yang keenam maraton, artinya pameran, ayo perhatikan lagi artinya museum, yang keempat tanda bingung itu tanda belajar. Kalau nggak bingung nggak belajar. Baik, kalian boleh kemas rapi-rapi.